Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent ketiga. Karena itu kami sampaikan salam kepada sekalian Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di gereja ini atau di mana saja Bapak Ibu saudara-saudara memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Kami ucapkan selamat Advent bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyapa kita dalam minggu Advent ketiga ini, yaitu yang terambil dari kitab Nabi Sefania, pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan akan saya baca untuk kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menjalani 3 masa-masa Advent. Advent pertama dalam tradisi gereja itu disebut sebagai Minggu Pengharapan. Dan Advent kedua dalam tradisi gereja itu disebut sebagai Minggu Advent Kasih. Dan Advent ketiga itu dimaknai sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Sorak-sorai. Bila kita memperhatikan lilin yang ada di altar ini, ada berapa Bapak Ibu, saudara-saudara? Ada 4. Yang menyala berapa? 3. Ada yang berbeda warna? Ada yang berbeda warna di situ? Ada. Itu bukan karena tidak ada warna ungu. 4. Maka dibuatkan 3 ungu dan 1 pink. Karena pink itu dalam tradisi ya gereja itu dimaknai sebagai sukacita dan sorak-sorai. Karena itulah firman Tuhan ini menyapa kita, dan topik minggu kita adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Jadi saya yakin begitu kita pulang dari gereja ini nanti tidak ada lagi yang murung.
Tidak ada lagi yang tidak bersuka cita. Tidak ada lagi suami yang memandang istrinya dengan wajah sinis. Atau istri memandang suami dengan pandangan kecewa. Atau kakak-kakak dan abang-abang Naposo Bulung akan pulang juga dengan penuh sukacita dari gereja ini. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent itu selalu dikaitkan dengan penantian. Penantian akan apa? Yaitu tentang hari Tuhan. Nah, Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memperkenalkan kepada kita tentang hari Tuhan itu dengan makna yang beragam. Dengan makna yang beragam. Saya mencoba mengambil dua di antaranya. Yang pertama, bahwa hari Tuhan itu dimaknai sebagai hari malapetaka, hari kegelapan, hari kesuraman, hari penghukuman. Itu bisa kita lihat di pasal-pasal pertama kitab Sefanya. Ya, kalau kita membaca itu mulai dari ayat yang kedua. Dalam judul perikopnya saja, penghukuman pada hari Tuhan. Jadi penghukuman itu atau hari Tuhan itu dihubungkan dengan kata penghukuman. Atau mungkin juga bisa kita yang mengambil dari kitab nabi yang lain seperti kitab Amos. Saya akan baca dari pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dikatakan di sana, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu? Hari itu adalah kegelapan. Hari itu bukan terang, ya. Hari itu bukan terang, melainkan kegelapan. Digambarkan hari seperti seseorang yang lari terhadap singa. Jadi ada seseorang ketemu dengan singa lalu berlari. Nah, berlari untuk menghindar. Namun seekor beruang mendatangi dia. Lepas dari mulut singa, hampir masuk ke mulut beruang. Nah, dan ketika dia mencoba menghindar dari beruang itu, dia lari dan sampai tiba ke rumahnya. Lari dari singa, ketemu dengan beruang. Lari dari beruang, dia pulang ke rumahnya, dan lalu di sana dia menarik napas. Molhatabata idok marhosa. Orang yang sudah takut lalu kemudian capek, pasti begitu dia sampai di tempat yang menurutnya nyaman pasti nafasnya panjang. Begitu ditarik nafas itu, lalu dia membuat tangannya supaya santai, pertanda dia sudah mulai nyaman. Namun tangannya juga digigit oleh ular. Artinya di mana-mana ada celaka. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menghindar dari malapetaka atau bahaya itu. Demikianlah kitab Amos menggambarkan kengerian tentang hari Tuhan itu. Jadi bila hari Tuhan itu ada, tidak ada orang yang bisa menghindar. Seperti orang yang menghindar dari singa ketemu beruang, orang yang menghindar dari ketemu beruang, dia digigit ular. Tidak ada solusi, tidak ada tempat aman baginya, tidak ada tempat untuk berlari dari hari penghakiman Tuhan itu. Namun untuk bagian yang pertama itu adalah bagiannya orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita membaca tadi dari epistel, masih ingat Bapak Ibu epistel tadi dari mana? Dari kitab Wahyu ya? Ya Manginang? Dari kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17. Ada dua di situ digambarkan seperti kapak yang sudah tersedia. Kapak yang tersedia itu hanya untuk pohon yang tidak menghasilkan buah. Gambaran orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara pohon yang menghasilkan buah itu tidak akan ditebang. Karena itu akan dibiarkan hidup selama-lamanya. Karena itu gambaran orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga ayat 16-17 tadi seperti alat bagi penampi yang akan memisahkan antara gandum dengan jerami. Gandum akan disimpan ke lumbung, sementara jerami akan dibuang dan dibakar. Demikian hari penghakiman Tuhan itu digambarkan. Karena itu bagi Allah adalah hari di mana kita diajak untuk bersorak-sorai.
Nah, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam nas kita. Kalau kita membaca kitab Sefania ini sepertinya ada yang paradoks di situ. Kalau kita membaca pasal pertama, ya, bangsa itu diajak bersuka cita, bersorak-sorai, bertempik sorak, sementara hidup mereka pada saat itu sedang dalam ancaman. Ya, bangsa itu akan dihancurkan. Bangsa itu akan dihancurkan. Kota-kota mereka akan dihancurkan karena dosa bangsa itu. Tetapi penghukuman yang disampaikan oleh Nabi Sefania ini adalah kabar baik bagi orang yang benar. Adalah kabar baik bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Akan ada penghukuman, akan ada rasa sakit, akan ada di situ duka. Namun pada akhirnya rasa sakit itu akan menyembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mencoba menggambarkan penghukuman yang dinubuatkan oleh Nabi Sefania ini. Penghukuman, namun kita diajak bersuka cita akan penghukuman itu. Rasa sakit yang akan datang, namun kita diajak untuk bersorak-sorai karena rasa sakit itu. Jadi saya gambarkan seperti seorang prajurit yang tertembak di medan perang. Kebetulan yang tertembak itu kakinya. Maka si kaki yang tertembak itu harus diamputasi supaya nyawanya selamat, supaya hidupnya panjang. Dan ketika diamputasi itu rasa sakit pasti ada. Namun itu akan menjamin hidupnya akan berlanjut. Itu akan menjamin bahwa dia akan sembuh dari rasa sakit itu. Jadi terkadang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan kepada kita seperti itu. Seperti mengamputasi orang yang tertembak kakinya. Akan merasakan rasa sakit itu. Jadi kalau kita masih mengingat epistel minggu yang lalu dari Meliaki pasal 3, ya, digambarkan di situ bahwa hari Tuhan itu di mana seperti api yang memurnikan tembaga. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini saya mencoba mencari kenapa hari kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti api yang memurnikan tembaga. Katanya titik leleh emas atau tembaga itu ada di angka 1064 derajat Celcius. Jadi 1000 derajat Celcius itulah panasnya. Jadi panas ekstrim. Nah, di titik itulah tembaga itu dilelehkan. Dan ketika tembaga itu dilelehkan, saat itulah bisa dipisahkan unsur-unsur logam yang lain yang merusak kemurnian emas itu. Jadi emas bila dimurnikan dia harus dilelehkan terlebih dahulu. Itu yang digambarkan. Nah, yang kedua, hari Tuhan itu digambarkan seperti sabun bagi orang yang menyuci. Kita tahu bahwa sabun itu adalah untuk membersihkan, memisahkan kotoran dari kain. Dan ketika si ibu mencuci pakaian harus diberus, ya, harus disikat. Lalu kemudian dipelintir lagi, diperas, kadang dibanting lagi, kemudian dibolak-balik lagi. Tujuannya supaya kainnya itu bersih. Jadi penghakiman Tuhan bagi orang yang benar itu akan menghasilkan kemurnian iman. Akan membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Akan membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Akan membuat kita bercahaya di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang kita harus mengalami rasa sakit itu. Terkadang kita harus mengalami rasa duka itu. Kita harus mengalami rasa pahit itu. Tetapi dijamin kemurnian iman kita.
kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bila topik minggu kita mengajak kita untuk bersuka cita karena Tuhan, apa yang menjadi sumber sorak-sorai kita? Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Itulah yang mau kita renungkan dalam ibadah kita saat ini. Yang pertama, kita bersuka cita karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman atas kita. Ya, Tuhan menyingkirkan hukuman atas kita. Kalau kita membaca di dalam ayat 15 tadi dikatakan Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Tuhan menyingkirkan hukuman atas kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah sebagai pihak yang patut menerima hukuman. Ya. Kita adalah orang yang patut menerima hukuman. Sebab tidak ada di antara kita pun yang berkata bahwa dia bebas dari dosa. Tanpa kesalahan, tanpa dosa. Apakah dosa yang kelihatan dan tidak kelihatan? Dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Kira-kira mana lebih banyak dosa yang nampak atau dosa yang tidak nampak? Dosa yang tidak nampak. Karena dosa yang nampak itu bisa dibatasi. Ada undang-undang pidana, ada RPP di HKBP. Jadi kalau dosa itu nampak bisa dibatasi. Tapi dosa yang tidak nampak itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Jangankan orang lain, diri kita pun susah mengendalikan dosa yang tidak nampak itu. Karena dosa itu di sini, lalu di sini. Tuhan Yesus berkata, kalau hukum Taurat berkata, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, seseorang yang melihat dalam Alkitab perempuan, seseorang yang melihat perempuan dan lalu mengingininya, dia telah berdosa, yaitu dosa perzinahan. Belum terjadi apa-apa, hanya mengingini. Firman Tuhan berkata jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, demikian firman Yesus, seseorang yang membenci saudaranya, dia telah berdosa karena dia telah sama dengan membunuh. Jadi di pikiran kita ini gudangnya dosa, di pikiran kita ini produksi dosa, mesinnya dosa. Pikiran kita, hati kita. Karena itu sulit untuk kita kendalikan. Karena itu siapakah di antara bapak ibu yang pernah mengajari anak-anak di rumah untuk berbohong? Adakah orang tua yang mengajari anaknya berbohong? Adakah orang tua yang mengajari anaknya membenci? Adakah yang mengajari anaknya mendendam? Bahkan mengajari anak untuk korupsi pun tidak ada. Tapi lihatlah, begitu si anak itu sudah mulai tahu yang baik dan yang tidak baik, dia sudah mulai belajar berbohong. Sudah mulai belajar berbohong. Belajar membenci. Belajar mendendam. Ini contoh sedikit saja di antara beberapa dosa yang hampir menyatu dengan hidup semua orang. Siapapun itu, termasuk saya sendiri. Karena itu firman Tuhan hendak menyadarkan kita bahwa sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita yaitu ketika Tuhan menyingkirkan hukuman yang harusnya jatuh atas kita. Saya yang harusnya mati, saya yang harusnya dihukum, saya yang harusnya menerima upah dosa itu, tetapi Tuhan singkirkan itu. Dan Tuhan memberi punggungnya sendiri menerima penghukuman itu. Allah sendiri, dia sendiri datang di dalam Yesus Kristus untuk menggantikan kita menerima hukuman itu. Maka sukacita orang percaya yang pertama dan yang utama adalah ketika Tuhan mau mengampuni dosanya. Jadi sukacita yang terbesar bukan karena kita mendapat berkat materi, bukan karena naik pangkat, bukan karena naik jabatan, bukan karena lulus PNS, bukan karena dapat anak, bukan karena dapat jodoh, karena lepas dari celaka, bukan. Sukacita kita, sumber sukacita yang
paling utama yang perlu kita syukuri, bahwa kita bukan lagi orang yang terhukum. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sumber sukacita kita adalah karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada, Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan kalau digambarkan di dalam Alkitab itu seperti Bapa. Seperti sifat seorang bapa terhadap anaknya. Si bapa itu ingin selalu bersama-sama dengan anaknya. Si bapa itu ingin selalu anaknya dekat kepadanya. Jadi kalau anak itu menyeleweng, si bapa pasti yang mendekati. Demikianlah Alkitab menggambarkan betapa kasih, betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita mengingat ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, siapa yang mencari? Apakah Adam yang mencari Tuhan? Apakah Hawa yang mencari Tuhan? Bukan. Tetapi Allah yang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Jadi ketika manusia jauh dari Tuhan pun, Tuhan mendekati. Dan lalu kemudian dalam perjalanan sejarah umat Israel, ada yang dikenal sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Tabut itu sebagai lambang kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut Allah di situ Allah hadir. Dan di mana Allah hadir, di situ ada kemenangan, ada kejayaan, ada keamanan, ada kemakmuran, ada sukacita, ada sorak-sorai. Jadi ketika Tuhan berkenan kepada kita, ketika Tuhan mau dan hadir di tengah-tengah kita, itu artinya ada sukacita bagi kehidupan kita. Karena itulah dalam Yesus Kristus Allah tinggal bersama-sama kita. Allah ada bersama kita. Yang disebut sebagai Immanuel. Immanuel atau immanen. Allah ada bersama kita. Nah, sukacita yang kedua ini juga akan menghantarkan kita dalam kehidupan kita ke hari esok. Apabila Tuhan bersama-sama dengan kita, apabila Tuhan ada dalam kehidupan kita, di situ ada kemenangan, di situ ada kejayaan, di situ ada keamanan, di situ ada kemakmuran. Yang jadi pertanyaan, di rumah siapakah Tuhan Allah mau hadir dan tinggal tetap? Itu yang jadi pertanyaan. Karena apa? Karena Allah hanya mau memasuki hati orang yang mau menerimanya. Karena Allah hanya mau memasuki rumah yang pintunya terbuka untuk Tuhan. Bagaimana kita membuka hati dan membuka pintu kita selalu kepada Tuhan? Yaitu dengan membina, membangun hubungan kita yang erat senantiasa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Lewat bersekutu dengan Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita. Sukacita kita yang ketiga yaitu ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tandanya Tuhan berkenan atas kita? Dalam firman Tuhan berkata, khususnya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan bergirang karena engkau, Ia bersorak-sorai karena engkau. Tuhan bergirang karena kita. Tuhan bersorak-sorai karena kita. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang namun kita tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan itu. Asal pajupau doho inatai sona dek tebu pakilalahku begitu. Asal pajupau do amatai dek tebu pakilalahku. Ada sesuatu yang tidak beres itu. Atau ketika suami ketemu dengan istri, suami nggak merasa bahagia, ada yang perlu dibereskan di situ. Atau sebaliknya istri ketemu dengan suami tidak suka cita, ada hal yang perlu dibereskan di situ. Begitu juga kepada kakak-kakak abang Naposo Bulung ini, ketika
saudara-saudara bertemu dengan teman, pacar Anda, tidak ada kegirangan, tidak bahagia, tidak senang, saya menyarankan jangan lanjutkan hubungan itu. Ada tanda-tanda yang tidak baik di situ. Jangan dipaksakan, karena hati tidak bisa dibohongi. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada kita, ia bergirang karena kita, ia bersorak-sorai karena kita. Nah, ketiga pesan firman Tuhan ini mau kita bawa pulang, yaitu sumber sukacita kita yang pertama adalah karena Tuhan mau mengampuni dosa kita. Yang kedua, karena Tuhan hadir, ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan berkenan kepada kita. Karena apabila Tuhan berkenan kepada kita, di situ akan ada kebaharuan hidup. Di situ akan ada pemulihan hidup. Saya pikir kita semua berharap dan berdoa kepada Tuhan. Keadaan kita sekarang yang terpenjara karena COVID ini, melalui doa-doa kita semua, bahwa kita akan dipulihkan dari keadaan ini. Dan pasti kita akan bersuka cita. Karena itu kepulihan menjadi kebutuhan kita yang paling hakiki sekarang. Kepulihan kita menjadi doa-doa utama kita. Karena itu firman Tuhan ini juga menyapa kita di tengah-tengah kesulitan kita di masa pandemi ini. Percayalah bahwa janji Tuhan melalui firman-Nya pasti digenapi. Amin.